akuntan itu masih dibutuhkan sekali di Indonesia. Yes. Seperti itu. Karena menurut saya emang ada entitas yang nggak butuh uang, kan nggak ada. Iya betul. Setuju. Keren banget, Dinilai dengan uang. Selama kalian belajar akuntansi nih, di kehidupan sehari-hari kepake nggak sih? Kita tuh tiap ke supermarket atau minimarket kayak selalu ngelihat ini harga yang kita compare gitu, harganya kalau ini berarti berapa, ini berarti pajaknya berapa kenanya. Kita hitung gitu kayak kan kadang kan biasanya kan kayak yaudah pakai uang kamu dulu deh nanti diganti gitu. Hello View Friends, balik lagi ke apa sih? Gue lupa. Hello View Friends, balik lagi ke podcast Bina Insani University. Ya, kali ini saya dengan ditemani oleh ada host baru nih, co-host deh sebenarnya. Kalau nggak mau dibilang host, soalnya pemalu gitu. Kalau host nanti saya banyak ngomongnya, Mas. Iya nggak sih? Iya, nggak apa-apa kalau banyak ngomong kan namanya juga podcast kan perlu banyak ngomong. Bener juga. Nah, di sini juga udah ditemani sama 2 orang perempuan-perempuan cantik dari SMK Karya Bahana Mandiri 2 Kota Bekasi. ya. Yeay. Coba. Kenalan dulu. Kenalan. Satu-satu dari yang paling ujung di sana. Siapa namanya? Halo semuanya, nama aku Saskia. Aku kelas 12 dari jurusan akuntansi SMK Karya Bahana Mandiri 2. Saskia, panggilannya siapa? Panggilannya Kia. Oh, Kia. Selanjutnya nih. Halo teman-teman, nama aku Nur Afifah. Biasa dipanggil Afifah dari akuntansi SMK Karya Bahana Mandiri 2 Kota Bekasi. Oke, dari SMK Karya Bahana Mandiri 2 jurusannya akuntansi. Kalian sekelas? Enggak. Oh, enggak. Kelas 12 enggak, cuma kelas 11 dong ya. Iya, kelas 11. Oh, pernah sekelas, tapi terus terpisahkan ya. Terpisahkan oleh apa sih sebenarnya ini? Sebenarnya kalau mau dikasih tahu, guru kita tuh, wali kelas kita tuh misahin karena katanya kita agak bareng-bareng mulu gitu loh. gitu. Kita dempet banget katanya. Biar punya teman baru. Iya. Gitu. Loh, sebenarnya nggak apa-apa dong kalau nempel terus. Iya sih. Itu kan bukan hal yang negatif sebetulnya kan. Pisahin. Bubarin aja ini. Atau kalian malah memicu keributan nih di kelas. Jangan-jangan. Enggak sih, Kak. Oke, berarti dipisahin di kelas 3 ini. Yaps, betul. Setelah itu kita mau ngobrolin apa sih nih? Di sini kan ngobrolin soal akuntansi ya. Enggak, iya nggak sih? Aktivitasnya dulu. Oh ya udah, boleh. Kelas 12 ini kalian udah uji kom belum? Biasanya kan uji kom, bener nggak sih? Betul banget, apalagi kita SMK ya, Kak. Ya, kita baru selesai uji kom, Kak. Uji komnya kalau jurusan akuntansi ngapain biasanya? Duh, banyak, Kak, banyak. Dari mulai kita tuh pakai sistem Mayop. Jadi ada sistem accounting sendiri gitu, Kak. Jadi kita dibelajar untuk bisa nge-input data-data gitu supaya nanti kita kalau misalkan kerja di company itu kita bisa input data gitu. Digital. Iya, betul. Digital. Saya nggak kebayang loh sebenarnya. Kalau Bu Lintang? Ya, saya mah dulu masih manual, Mas. Manual? Masih manual. Manual tuh nulis kuliahnya di kertas maksudnya? Iya. Itu lebih nggak ngerti saya. Saya sebenarnya buta banget sih soal akuntansi. Tapi kan ini sebenarnya mungkin Bu Lintang belum perkenalan juga. Ayo. Iya, coba kenalin dulu Bu Lintang tadi. Kak Wahyu juga kenalan dulu nggak sih? Oh iya, saya ternyata belum memperkenalkan diri. Padahal saya ngerasanya udah banyak dikenal kayaknya deh. Sombong banget ya. Siapa yang kenal ya? Ya udah, saya memperkenalkan diri ulang lagi ya. Sebelumnya saya udah beberapa kali nge-host bareng Kak Nadia. Kalau viewers dari teman-teman podcast View sering ngeliat itu, sebelumnya ada Kak Nadia, saya dengan Kak Wahyu. Oke. Saya Lintang Putra Setiarto, bisa dipanggil Lintang. Saya dosen di Bina Insani University di prodi Bisnis Digital. Bisnis digital. Iya, betul sekali. Latar belakangnya Kak Lintang ini sebetulnya kayaknya relate ya dengan teman-teman yang dari KBM Latar 2 belakang saya juga akuntansi, Kak Wahyu.
S1 saya di Universitas Brawijaya. S1 akuntansi. Lalu S2-nya di Bayangkara University. Masih sama akuntansi juga Akuntansi juga ya? linear. 5 tahun. Berapa tahun belajar total tuh? 6 tahun. 6 tahun tuh. Iya. 6 tahun belajar akuntansi coba. Kalian By the way, baru saya 3 lulus di umur 23 tahun. tuh coba. S2-nya. Sebuah pencapaian loh buat memotivasi teman-teman dari KBM 2 nih kalau mau melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi lagi. Itu ada yang seperti itu tuh. Sombong Siap dikit nggak? ya, nggak apa ya. Kita baru mau 3 tahun aja udah stres Kak. Kayaknya nggak mau lanjut nih kayaknya. 3 tahun. Kayak udah capek. 3 tahun lagi. Enggak deh, bukan 3 tahun lagi, 6 tahun lagi. Tambah stres. 9 tahun kalian belajar akuntansi jadi ngelotok kan nanti. Ya. Betul. Kan nanti bisa jadi akuntan profesional juga. Amin. Amin. Nah, selanjutnya langsung ngobrol ke topik yang spesifik ya. Kita ngobrolin ke jurusannya teman-teman nih di sini nih soal akuntansi. Saya di sini buta banget loh akuntansi. Sebetulnya walaupun saya dulunya anak IPS, terus ada sempat kepengen ikut kampus negeri yang khusus untuk akuntansi itu tuh yang di daerah Jakarta. Jakarta Timur negara salah. Jakarta Barat. Enggak deh, Jakarta Utara ya, Jakarta Utara. Semuanya disebut ya kalau ini ya. Iya, lupa buta peta soalnya. Iya, pokoknya di situ. Iya, pokoknya di situlah. Dulu kepengen tapi terus cuma hanya berakhir jadi keinginan. Nggak tercapai keinginannya. Coba teman-teman yang dari KBM 2 nih, dari Kia sama Afifa, coba ceritain dong, spill dikit soal akuntansi itu gimana. Kalian kan udah belajar selama 3 tahun nih. Apa dari mungkin pertama dari pas milih jurusannya dulu deh. Kenapa pilih akuntansi? Oke, Kenapa tuh? Oke, kalau aku sendiri emang dari awal sih Kak. Dari awal emang mau ke akuntansi Dari karena ngeliat awal. prospek kerja kan. Maksudnya kayak ngeliat nih prospek kerja kayak cukup gede. Kemana-mana kan pasti butuh keuangan kan Kak. Nah waktu itu nyoba ngambil negeri, tapi belum keterima nih. Terus nyari swasta yang ada akuntansi, ternyata di KBM 2 itu ada jurusan akuntansinya. Oke, Kayak gitu. dari awal tuh dari lahir maksudnya. Enggak, maksudnya. Dari awal tuh dari Dari kapan? SMP kelas Oh, dari 3. SMP kelas 3. Iya, gitu. Berarti udah ada bekal ya. Emang udah tertarik karena kebetulan dari keluarga juga ada yang akuntansi, jadi tertarik buat ngambil akuntansi kayak Sama gitu. berarti sama saya. Iya kan Kak? Karena ibu saya juga akuntan. Iya kayak gitu. Kalau Dari- Kia gimana? Kia? Kalau aku sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali malah Oh iya. untuk milih jurusan akuntansi. Cuma yang ngedorong pasti orang tua kan. Maksudnya kayak sama juga alasannya prospek kerjanya yang cukup luas gitu. Cukup mudah lah untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi orang tua ngedorong untuk ya udah masuk akuntansi, dicoba dulu aja gitu sih Kak. Gitu. Kalau Kia yang di pikiran Kia apa emang saat itu? Kalau nggak kepikiran Karena- akuntansi. Iya, karena aku tuh sempat coba SMA dulu sih Kak. Oke, pengennya SMA Nggak kebayang dulu. SMK tuh kayak gimana sebenarnya awalnya. Terus passionku juga sebenarnya nggak diperhitungan Kak. Makanya aku kayak aduh stres gitu. Ya angka-angka semua gitu. Yang saya bener. ingat pas dulu SMA tuh IPS akuntansi tuh buku yang gede itu Iya, panjang buku itu apa sih tebel. namanya? Itu bukbes kita Oh, tahu. Bukbes, iya, buku besar. ya. Oke, udah lupa ingat sih. Iya gitu Kak. Nah, setelah masuk di kelas 1 kan ya, udah yang Afifah milih atas dasar kesadaran diri sendiri tuh udah dari bekal pengaruh orang tua atau iya, benar. bekal dari manapun itu ya, dari mana ya? Bekalnya maksudnya pengaruhnya Bekal apa tuh Mas? itu kan tadi bukan bekal makan siang. Pas SMP itu taunya dikasih tahu dari siapa? Searching sendiri kah gitu? Kebetulan waktu SMP itu kan aku punya teman. Temanku ini tuh dia 1 tahun lebih tua dari aku. Iya. Dan dia juga ngambil akuntansi. Terus dikasih tahu kalau belajar akuntansi gini. Terus kayak karena aku juga suka hitung-hitungan, jadi kayak tertarik buat ngambil akuntansi kayak gitu. Jadi Terpengaruh temen ya beda banget sebenarnya ya, ya. beda banget. Kalau temannya bilangnya ke jurusan yang lain gitu? Enggak dong. Oh, enggak.
Oke, kalau Kia kan jelas ya Iya. ngikutin apa kata orang tua, ya nggak sih? Jadi kayak dicoba dulu aja. Iya, iya. Nah, setelah milih itu tuh, setelah menjalani di tahun pertama, belajar akuntansi itu gimana sih menurut kalian? Apa yang momen paling gitu, yang paling menantang, yang paling menantang, Semuanya menantang. semuanya menantang. Semuanya menantang. Apalagi kalau kita nggak balance itu. Betul sekali. Aduh, kayak Apa sih kayaknya yang gue misalnya salah nggak pilih terbayangkan? jalannya. Yang pas ngelihat, wah ternyata kayak gini nih akuntansi ya, gimana? Ada nggak momen kayak gitu? Kalau aku dari POV yang maksudnya kayak emang nggak interest ke arah perhitungan ya kak. Waktu masuk kelas 10 tuh kayak aduh nggak kebayang gitu, maksudnya matematika yang cuma 1 kali berapa atau kayak 9 kali berapa ini tuh harus ngitung ini masuk kemana, inventory apa segala macem gitu. Kayak kita udah ngerjain dari pagi sampai sore, terus pas sore nggak balance. Aduh itu. Oh, berarti Aduh, karena mau meledak. salah menentukan Iya, itu ya, yang jadi debit bisa juga kredit karena dulu kan ya. kelebihan. Iya. Kelebihan 01 aja di kalkulator beda. Oh iya, benar. Itu kan tergantung kalkulatornya, bukan sih? Kalau kalkulator yang lain kan ada yang Iya. gitu saya tahunya, ya nggak sih? Gitu. Nyalahin kalkulator lagi itu. Padahal kita yang salah gitu. Salah yang pakai sih Jadi Saya masih ingat itu soal nentuin debit kredit. Iya, saya paling nggak bisa itu sih. iya kan kak, itu susah sih, menantang juga. Jadi semuanya menantang kak. Iya, betul. Semuanya menantang. Semuanya menantang. Capek dong ditantang terus ya. Iya Iya, lumayan. lumayan lah. Tapi seru sih. Makin kesini makin Karena udah paham jadi seru. Kalau udah Nah, paham sekarang masih- logikanya sih. seru. Oh gitu. Ya. Oke, nah setelah keseruan itu selama 3 tahun nih seru terus. Beneran? Enggak sih. Enggak. Kalian 50-50. aktivitasnya apa? Kalau selama di SMK tuh Kita berdua belajar kebetulan- terus gitu, Enggak menghadapi sih, Kak. tantangan Enggak akuntansi sih, Kak. gitu. Kita kebetulan juga aktif di OSIS. Yes. Iya, OSIS. betul. OSIS. Aktif di OSIS. Terus aku kebetulan aktif di Paskibra juga. Iya. Kalau Kia dia aktif, dia ikut lomba nyanyi-nyanyi, Kak. Singer ya. Iya, betul. Ini ada Coba dua bisa nyanyi, vokalis di Aduh, sini aduh, loh. lagi seru Ada banget dua ini, Kak. vokalis di sini jadi duo apa ya, Duo Maya. iya. Aduh, my. Ya gitu. Kita OSIS sama Afifah aktif di Paskibra. Ya, Kalau aku sih Oke, lebih ikut lomba Pantes gitu sih nggak sih? suaranya ngebas gitu Iya, ya. ngebas. Oh, buat Kan pas Suaranya teriak nggak sih? Iya, harus kencang gitu. Bener banget, Kak. Bener Betul. banget. Bener banget. Kayak Kenapa, gitu. Kak? Kalian ikut lomba-lomba gitu berarti, iya nggak sih? iya, Afifah sangat ikut Iya, lomba. Afifah. Anak lomba banget. Lama banget. Anak lomba banget. Ya, lumayan lah. Kalau aku Lomba apa? Lomba tinju mas. Enggak, maksudnya. Kalau lomba ke akuntansi sih kita belum pernah. Tapi kalau misalnya lomba di luar akademik kita lumayan sering kayak gitu. Oh, kalau Kia lomba nyanyi tadi. atau aktivitas lainnya mungkin aku sempat kerja juga. Iya. Iya, Sempat kerja itu gimana? Sebagai apa? sebagai ini side job sebagai barista. Oh, barista. Tapi part time kan kalau kayak gitu kan Iya. pastinya Iya, part-time, kan. part-time. Malam ya? Enggak sih kak. Jadi SMK tuh ada PKL kan kak. Oh iya. Praktik kerja lapangan. Jadi selama praktik kerja lapangan itu afternya kita ada break sebelum masuk sekolah lagi. Nah di sela-sela break after PKL itu aku ambil side job ini jadi Berapa barista. lama itu? Aku jadi baristanya. Sekitar 4 bulan. Oh lama juga Oh, ya. berarti kayak Keren. kalibrasi gitu. Nah, kan? Berarti nanti CV-nya Kalibrasi. udah bisa dipakai. Iya, puji Tuhan. Keren. Kalibrasi setiap pagi gitu Iya. kan. Kalibrasi. Tapi asik kak, ini kenapa jadi bahas barista? tapi asik gitu, maksudnya jadi kayak enggak gitu under pressure gitu lah jadi barista. Sukanya kopi apa? Iya. Kok jadi ngomongin kopi sih, Oke, barista kita ganti kok. topik, kita bahas kopi ya guys. Kopi kita kayak kopi. Tapi ini bener-bener pengalamannya luas banget sih. Yang satu ikut lomba, dua-duanya ikut lomba. Tapi yang satu ada kesempatan yang berbeda nih, bisa ngambil kesempatan buat part time Yes. gitu. Seru banget. Saya nggak pernah mengalami itu. Kasian banget kan. Nah, saya ikut OSIS aja nggak lolos. Gara-gara
yang ngetes seniornya berantem sama saya. Iya, dimusuhin dia. Udah ditandain. Ya, yang ini jangan dilolosin. Iya gitu. Parah banget. Gitu. Berantemnya kenapa? Aduh, malu kalau tanya. Aduh, karena cewek nggak sih Kak biasanya? Tuh kan langsung kejawab bener banget lagi. Karena cewek. Udah ditandain dari awal, padahal di seleksi pertama nilainya tuh 5 besar gitu. Seleksi yang kedua langsung jadi 5 paling bawah. Aduh. Tapi sama cewek itu lolos Kak. Cewek itu lolos. Nggak apa-apa. Masih ada. Diwakilin Kak, diwakilin. Iya diwakilin masih ada. Tapi jadinya jadi nggak tuh sama cewek itu? Enggak dong. Oh, enggak jadi. Udah. Kenapa jadi bahas cewek saya? Cewek saya. Enggak, bukan cewek saya. Fokus akuntansi. Akuntansi ya. Terus selama kalian belajar akuntansi nih, di kehidupan sehari-hari kepake nggak sih menurut kalian? Apa sih skill akuntansi yang terpakai di kehidupan Yang sehari-hari? relate sama Menurut kalian gitu. Mungkin kalau Kia misalnya udah belajar akuntansi nih, terus jadi barista, terus pas yang di kasir ada kosong, terus Kia jadi ngegantiin Tapi gitu. emang tapi gitu Oh, Kak. iya kan, jujur bener. gitu. Jadi kayak Gimana tuh? beneran kepake gitu loh skill akuntansi yang basic gitu kepake. Kayak sebenarnya Kak barusan juga kepake. Kita tuh tiap ke supermarket atau minimarket kayak selalu ngelihat ini harga yang kita compare gitu harganya. Kalau ini berarti berapa, ini berarti Pajaknya berapa. berapa kenanya? Iya. Hitung gitu kayak kan kadang kan biasanya kan kayak yaudah pakai uang kamu dulu deh nanti Iya. diganti gitu. Terus kita kayak gitu ini pajaknya kena berapa nih coba dibagi 2. Kayak Iya gitu itu kepake. Jadi kita patungan aja tuh lama banget Kak. Patungan 100.000 tuh enggak 50-50 kita hitung pajaknya dulu. Akuntansi semua. Iya. Betul. Gitu. Kalau nggak ada kayaknya Kalian pengalaman. makin jadi perhitungan ya. Iya. Kalian parkir bagi 2 nggak? Untungnya parkir enggak sih ya. Tapi tiap ada tukang parkir kayak ya ada tukang parkir lagi gitu. Jadi kita kayak ada perhitungannya gitu kayak kan untuk Kak. parkir 2.000 tuh kayak aduh kenapa sih harus ada parkir? Iya. Jadi kita Aduh, harus kayaknya gitu. kriteria cari cewek saya nambah nih. Bukan yang dari akuntansi ya. Waduh kenapa tuh, Kak? Perhitungan semua ya, semuanya dihitungin gitu. Tapi ada bagusnya juga loh Kak. Bisa mengatur keuangan loh. Iya, itu sih, benar. itu positifnya. Itu positifnya. Jadi nggak impulsif kita. Itu aja nih yang relate sama kehidupan kalian. Kalau sama ini Afifah, relate nggak sama paskibra gitu? Aduh apa ya di paskibra yang relate paling kalau di paskibra kita kan juga perlu ini ya Kak Perlu kayak- patungan. iya jujur iya Buat ini, jujur buat iya. bikin baju gitu ya. Jujur iya tapi kalau baju kita dari sekolah Oh, paling dari kayak sekolah. untuk perlengkapannya aja gitu loh Kak. Terus kadang kan kita juga ada barang-barang yang harus kita cek kan Kak, kayak di cross check. Dan di akuntansi kan juga diajarin inventory, kita harus punya inventory card persediaan barang kita tuh ada berapa kayak gitu sih. Itu menurut aku berpengaruh sih di Oh, kehidupan cek stok sehari-hari. gitu ya, Iya, stok betul, opnam gitu betul, masuknya. betul. Ya, kalau saya taunya dari game sih soalnya. Oke, selanjutnya soal apa lagi sih kita? Kalau selain akuntansi nih, kalian udah merasa cukup nggak sih dengan 3 tahun belajar akuntansi? Ada ketertarikan ngembangin skill-skill lain atau malah jadi wah pengen nambahin skill akuntansi 6 tahun nih kayak Kak Lintang atau aduh nggak deh nggak mau gitu udah cukup Kalau aku sendiri jujur pengen ngembangin lagi. Apalagi kan kalau di akuntansi itu kita belajar spreadsheet, belajar Excel, dan itu aku pengen ngembangin di Excel ya sih Kak. Karena menurut aku belajar Excel tuh sangat menantang karena kita harus nyari rumus, dan kalau salah sedikit itu udah nggak bakal muncul ya nggak sih Kak? Gitu. belajar Excel sekarang juga bisa ikut turnamen loh. Turnamen lomba Excel gitu. Oh iya. Serius Kak? Serius beneran. Iya. Beneran orang kalau saya ngomong kayak dikira bercanda terus ya. Iya harus belajar dulu. Bener Bisa pakai ikut bootcamp biasanya. rumus-rumus gitu, Iya, tapi semuanya pakai keyboard. Oh iya. Nggak boleh ngangkat tangan pindah ke mouse. Jadi kayak Jadi bener-bener pakai keyboard semua. Keyboard semua gitu. Mindahin sel, bikin rumus gitu. Terus mindahin apa ya? Tabel berwarna gitu. Semua pakai keyboard. Jadi harus hafal shortcutnya gitu. Itu kalau juara kalian langsung lolos sih.
buat kerja langsung dilirik buat HR-nya gitu. Langsung Karena itu maju. basic skill ya Kak. Tertarik. Kalau Kia gimana? Kalau aku kayaknya udah cukup sih. Tuh kan. Kayak udah cukup, cuma sebenarnya orang tua itu sangat mendukung aku banget sih akuntansi tuh, kayak selalu didorong akuntansi. So kayak Yang udah didorong akuntansinya bukan kamunya ya. iya, maksudnya kayak selalu ngedorong aku untuk udah deh akuntansi tuh prospeknya paling menjanjikan gitu sebenarnya. Tapi aku tuh tipe yang suka explore Kak sebenarnya, kayak penasaran ke bidang ini gitu. Boleh tahu nggak latar belakang orang tua Kia? Maksudnya Sebenarnya nggak ada, sebenarnya latar belakang keluarga. Latar belakang orang tua aku sih seni malah. seniman. Iya seni. Jadi mama tuh suka ngajar nari gitu, nyanyi gitu-gitu. Oh pantesan anaknya suara bagus. Kalau Kalinta kan salah satu contoh real ya, langsung Iya, dipus iya. sama orang tua yang akuntansi terus. Atau mungkin gitu. karena ada kegagalan dari mama mungkin ya. Aku nggak pernah sharing soal ini sih. Oke. Tapi kayaknya mungkin ada pernah kegagalan dari mama. Kayak mungkin dia dulu pengen jadi accounting atau gimana gitu. Jadi ngedorong aku untuk ya udah sekarang kamu yang ngejalanin gitu. Tapi sekarang udah kebayang belum opsi apa sih selain akuntansi kalau mau dikembangin hal lainnya gitu? Aku tuh sangat suka fotografi dan videografi Kak. Oh iya. Jadi kayak pengen explore lagi aja gitu. Cuma akuntansi ini tetap jadi skill yang pengen aku kembangin karena aku ngerasa belum cukup juga sih Kak. Maksudnya kayak belum jago gitu, belum jago di akuntansi. Jadi harus Semua hal berarti kamu masih merasa belum puas sih iya belum sebetulnya puas, ya. belum puas. Jadi pengen semuanya. Fotografi sama videografi. Yes. Kalau di SMK biasanya ada ekskul yang support nggak tuh ke arah situ kalau di SMK kalian? Kalau kebetulan OSIS sih, OSIS support karena aku di Sekbid 9 juga. Jadi itu mostly editing, terus dokumentasi, videografi and fotografi gitu-gitu. Oh, arahnya lebih ke tugas ya. Yes. Gitu. Oke. Kalau di Bina Insani ada sih yang program studi yang nyerempet gitu, yang relevan gitu. Oh iya. Itu ada program studi desain komunikasi visual Oh, yang kita memang via. dasarnya belajar visual. Nah, fotografi sama videografi kan itu kan dasarnya visual kan. Itu kalian explore Seru. kamera, gambar. Seru. Nah, aku tuh Itu. interesting tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Mungkin Kia bisa jadi pertimbangan tuh Bisa, kalau di bisa, Bina bisa, Insani. bisa. Kalau Bisa. di DKV. Iya, bisa sih, bisa. Selanjutnya nih, nah tadi kan udah ada bayangan mau lanjut atau menyimpang nih dari jalur hidup kalian yang sekarang. Nah, nantinya nih kalau lulus udah tuh, kalian udah ada bayangan belum mau Kerja atau kuliah. nah tuh atau ada rencana lain? Mau membangun bisnis mungkin. Atau mau berpetualang kemana gitu cari Dragon Ball? Kalau dari aku sendiri sih abis lulus ini pengennya sih kuliah ya Kak. Cuman aku juga pengen kerja. Maksudnya kayak buka bisnis kayak gitu. Kalau untuk kuliah sih masih 50-50. Tapi kalau untuk yang buka bisnis ini udah kayak oke, ini udah 80% kayaknya emang harus buka Tahu bisnis. nggak di sebelah kamu tuh ada orang yang pinter berbisnis di sebelah Yes. kanan kamu. Belajar ya. Coba deh tanya ke Kak Lintang, dia udah banyak pengalaman. Wow, oke. Nah, di sini kita langsung ngopi. Iya, boleh. Langsung oke. Tuh, boleh di-sharing kali tips Apa buat tuh? memulai. Sebenarnya yang penting Bisnis. ada niat dan action. Tuh. Benar sih, benar. Sebenarnya action sih yang paling penting karena kalau niat doang kapan mulainya? Kalau pengen doang ya udah mulai gitu. Oh. Nah, itu memulainya gimana sih? Nggak tahu Ada juga. modal gak ya? Ya mungkin Harus- ada modal gak sih? Oh, modal dulu gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Sebenarnya sekarang kan banyak tuh jadi reseller, dropship itu kan tanpa modal juga bisa. Oke, itu ada contoh real lagi tuh Kayak Viva. affiliate gitu gak sih Kak? Affiliate. Affiliate bisa. Iya gitu. Affiliate. Yang kayak kalau di TikTok tuh sekarang keranjang kuning Iya, gitu. Di Shopee juga ada loh. Oh Jadi iya. kita kayak dapat komisinya gitu ya Kak. Iya.
yang penting aksi dulu ya. Berarti. Kalau Kia gimana rencananya? Sama sih, aku juga pengen lanjut kuliah dulu, cuma belum kepikiran kalau usaha. Oh, Jadi belum kayak kepikiran. belum jujur belum kepikiran kalau usaha. Jadi pengen kuliah dulu. Kalau kerja mungkin 50-50 juga, masih 50. Oh, kalau kamu yang 50-50 kerja. Kerja kuliah, iya. Kalau yang Afifah Kuliahnya ya. kuliahnya yang 50-50. Iya, Aduh, gitu. Lagi-lagi dua jalan hidup yang berbeda. Iya, kita different banget guys. Tapi tetap bestie kan. The bestie. Kompak banget. Ini Kia sama Afifah, kalau mau kuliah jurusannya tetap mau akuntansi atau gimana? Kalau aku tetap akuntansi karena aku tertarik jadi auditor sih Kak. Oh, Jujur. auditor. Iya. Nggak tertarik pajak. Aduh, pajak kayaknya enggak deh Kak. Langsung Padahal deh gitu. pajak tuh konsultan pajak tuh sangat dibutuhkan. Yes. Karena di Indonesia tuh konsultan pajak sama wajib pajaknya tuh 1:10.000. Bayar. Padahal di peluangnya negara-negara lain tuh 1:2.000 atau 1:1.500 gitu loh. Oke, berarti bisa jadi opsi kedua sih Kak pajak. Tapi jujur aku emang input pajak sih. Oh ya. Iya, Input pajak tuh karena- gimana? Maksudnya aku sempat ada pertimbangan pajak, masuk pajak gitu, Oh, sama yang oke. passion aku tadi. Oh, iya. Jadi ada dua opsi gitu. Karena gajinya juga lumayan ya. Itu sih. gaji, iya. Itu ya guys. Yang ngitungin uang masa gajinya nggak banyak. Iya. Enak banget kalian ngomongin duit. Duh. Ngomong-ngomong akuntansi nih, di Bina Insani juga ada jurusan akuntansi. Terus kalau kalian yang mau sambil kerja juga ada apa mas? Kelas karyawan. Oh, kelas karyawan. Iya. Kalau sistem kelas karyawan itu gimana, Kak? Kelasnya malam biasanya. Oh. Jadi sepulang kerja Pulang gitu. kerja. Ada dua jenis kelas sih biasanya sebenarnya. Oh. Apa aja tuh Kak? Kalau yang kelas malam itu yang biasanya kalau kalian nanti kerjanya itu kerja jam 8 sampai jam 5. Jadi tinggal kuliahnya tuh jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu ada lagi yang kalau kalian kerjanya part time atau shift-shiftan gitu. Nah, itu kan jadwal kerjanya kan berubah-ubah tuh. Jadi kita nggak bisa ikutin kuliah yang jam 6 sampai jam 10 terus kan. Nah, itu bisa online atau bisa menyesuaikan ke jam kerjanya kalian. Itu gitu sih. Jadi fleksibel ya, Kak? Fleksibel. Yang penting teman-teman di sini Kia sama Afifah tahu dulu sih kalau ada tuh pilihan opsi kayak gitu tuh. Nih, Afifah kan tertarik sama bisnis ya. Di sini juga ada prodi bisnis Prodi. digital. Wow. Itu kalau Jadi- digital tuh gimana? Jadi ya bisnisnya berbasis teknologi gitu. Yang dosennya Kalintang gitu ya. Dosennya kalian. Yang dosennya Saya Boleh. Oke, udah nyeritain planning teman-teman teman-teman semua nih kan. Selanjutnya terakhir bisa nggak sih teman-teman bayangin perjalanan selama belajar akuntansi ini itu gimana? Gimana? Dalam 2 kata enggak deh, kalau 2 kata mah kesedikitan, ntar bingung kata-katanya. Dalam satu kalimat aja deh. Apa ya Ki? Apa ya? Aduh, bingung gitu sih Belum Kak. kepikiran ya. Belum kepikiran sih, Kak. Karena let it flow aja, berjalan aja gitu. Oh, kalian yang let it flow aja tuh kalau sungainya ke ini air terjun gitu jatuh dong ke bawah. Baru direm itu, baru direm. Ya, mungkin tanpa disadari kalau akuntansi itu berperan besar bagi perjalanan selama teman-teman belajar 3 tahun ini ya. Sadar nggak sadar sih, karena teman-teman pertama tuh jadi lebih perhitungan. Itu kenapa yang saya ingat jadi perhitungannya. Lebih teliti, bukan perhitungan sih, lebih teliti sama telaten kali ya, ya nggak? Benar-benar. Terus jadi lebih aware sama kayak hal-hal kayak pajak gitu nggak sih? Iya. Betul. Terus kayak waktu kemarin kerja juga sempet bikin ini kan, pasti summary harian gitu, daily summary daily gitu. Jadi kayak udah tahu gitu, oh ini
ini mah yang kayak basic akuntansinya gitu. Udah sempet kepake. Kalau di basic akuntansi emang gimana? Kok ada summary gitu gimana? Maksudnya kita kan bikin laporan keuangan kan. I see. Gitu. Laporan keuangan tuh pakai kalimat gitu, bukan penuh dengan angka-angka gitu ya? Biasanya ada itunya. Ada kesimpulannya? Gimana tuh? Gimana tuh? Kita jadi sastra ini jadi sastra. Tadi summary, kalau saya bayanginnya kesimpulan gitu. Jadi kayak kalau Template-nya biasanya. iya template-nya jadi kayak Oke, kas template kecilnya ya. kah Jadi kita tinggal atau masukin aja. iya atau kas kecilnya kah atau misalnya kayak perlengkapan kah peralatan kah gitu Udah ada dipakainya. template-nya biasanya. Iya gitu. Tapi Kirain bukan berarti semua orang bisa ya. bisa. Asik. Bisa masukin asal-asalan Iya, nggak saya bisa. nggak bisa. Iya betul. Makanya akuntan itu masih dibutuhkan sekali di Indonesia. Yes. Seperti itu. Karena menurut saya emang ada entitas yang nggak butuh uang. Kan nggak ada. Iya betul Kak betul. Gak ada yang nggak butuh Nggak uang. ada yang nggak butuh uang. Jadi selama di dunia ini uang itu masih menjadi alat tukar utama, akuntansi itu pasti akan selalu ada. Yes. Dan akuntan tetap akan dibutuhkan. Setuju. Keren banget, keren Dinilai banget. dengan uang. Nggak ada uang nggak bisa ngapa-ngapain guys. Saya masih berpikir kalau kesimpulannya itu ada terus perusahaan A itu telah melakukan apa gitu terus rugi gitu. Itu juga Tahu ada. nggak sih kalian yang isu-isu yang kayak perusahaan apa e-visery gitu, ngikutin nggak kemarin? Duh, jujur enggak lagi Kak. Kita pusing uji kom Kak. Kita pusing uji kom. Jadi udah enggak sempet lihat-lihat. Baca-baca kayak Saya pusing akreditasi kawan. Uji kok sama akreditasi jadi alasan. Oke. Jadi tuh kemarin kayak ada startup yang memalsukan laporan keuangan gitu. Itu kan dasarnya akuntansi juga Iya bukan? Iya, betul. betul. Itu berarti ada fraud ya. Iya, itu masuknya ke etika profesinya sih Kak. Di Iya. bagian etika profesinya. Etika profesi. Berarti kayak ibaratnya pas stok opnam barangnya itu masih ada 100, bilangnya cuma 10 sisa gitu ya. Iya nggak sih? Iya, kurang lebihnya kayak gitu sih. Kurang lebihnya gitu Iya. ya. Oke, itu juga kalian pelajari berarti etika Pelajari profesi. Kak, apalagi waktu PKL kan kita terjun langsung Iya, ke industri ya Kak, dan itu kepake banget sih apa dasar-dasar akuntansinya kayak gitu. bener-bener langsung terjun kayak di PKL itu di bidang langsung terjun di bidang finance-nya Finance, gitu, accounting. accounting-nya. Kalian Jadi kita PKL benar-benar di belajar. mana? Di kawasan industri. Kita puji Tuhannya SMK Karya Bahana Mandiri 2 ini ngasih kesempatannya itu banyak sekali gitu. Kita dapat 2 kali kesempatan, bahkan ada yang 3, bahkan sekarang ada yang internship langsung 3 kali dikontrak. PKL. Iya, Iya, ada yang 3 kali PKL, ada Satu yang kali PKL berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Karena tuh CV-nya 9 bulan PKL. Iya, kurang lebih kita 9 9 bulan. bulan PKL. Ada bahkan yang sampai teman kita sampai dia Udah internship. jadi magang Iya, sekarang. udah magang sekarang di company itu. Udah ada kontraknya juga. Kalau kalian PKL 9 bulan, SMK-nya 4 tahun jadinya. Enggak dong. Enggak gitu Kak. Enggak gitu. Biasanya dibagi sih Kak antara kayak kelas 11 aja atau 11 sama 12 gitu. Jadi kayak diselang-seling gitu. Oke, berarti kalian nggak mengurangi, nggak nambah belajarnya ya. Berarti Enggak, Kak. mengurangi pas kelas Iya. 12 atau kelas 11 ya mungkin ya. Iya, kelas kelas 11. 11 aja gitu. Berarti nggak ada waktu main-main dong ya. Enggak ada sih jujur. Paling Iya, ke juga 10 ada. ya. Ke 10 ke 11. Hebat, seru. Sampai 3 kali PKL Iya, itu. benar. keren. Dan itu PKL juga di tempat-tempat yang kita beda-beda gitu loh Kak. Kayak aku waktu itu sempat PKL di Bank BTN KC Bekasi yang di Keranji. Itu aku di bagian funding, terus aku PKL lagi di Syncrum di bagian finance and accounting. Itu kerasa perbedaannya walaupun sama-sama di keuangan tapi beda bagian ya Kak. Kita kayak kalau di funding kan kita ke bagian pemasarannya kayak gitu. Kalau di bagian Syncrum aku lebih ke yang perpajakan. Jadi aku nagih invoice kayak gitu. Jadi kerasa banget bedanya. Syncrum tuh logistik bukan sih? Iya betul, Syncrum logistik.
Nah, oke, kita udah ngobrolin soal PKL yang 3 kali 3 bulan loh, 9 bulan itu. Udah ngelahirin tuh. Iya, kalau ibu hamil udah lahiran Iya, ya. iya, Tapi kalian masih PKL aja gitu. Bener-bener pengalamannya seru banget. Oke, kayaknya kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kia dan Afifah yang Terima sudah kasih hadir juga, di Kak. sini. Saya Wahyu Dipayana Isdiantoro, undur diri dari podcast Bina Insani University. Kemudian rekan saya, Lintang Putri Estiarto. Bina Insani University, Bigger, better, higher. SMK bisa, SMK bisa, KBM 2 luar biasa.